warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku sekalian di pembelajaran e-learning ya, SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kita masih di IPS ya, kelas 8. Ini materinya Ibu Haji Kos. Nanti Bapak juga ada setelah ini. Ini digabung karena setelah ada PTS nih, jadi kita berkejaran materinya, jadi digabung. Oke, yang pertama perubahan akibat faktor alam ya. Oke, kita lihat. Perubahan ruang dan interaksi akibat faktor alam. Situasi sosial dan alam dari anggota ASEAN yang cenderung seragam atau homogen dan ketergantungan satu dengan yang lainnya menimbulkan interaksi yang berwujud kerjasama. Nah ya, dalam berbagai sektor kehidupan, faktor alam merupakan faktor utama yang bisa membuat interaksi antar ruang terjadi. Nah, itu kerjasama ya. Oke, kita lihat. Ada faktor iklim. Iklim negara-negara ASEAN berada di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Oke, di Myanmar ada yang subtropisnya ya. Kita kebanyakan yang tropis. Mendapatkan curah hujan yang cukup besar tiap tahunnya, rata-rata 1.500 mm. Dilalui sistem monsunal atau perubahan arah angin tiap 6 bulan. Oke. Terdapat musim hujan dan musim kering di sebagian besar wilayah. Suhu rata-rata umumnya sekitar 27 derajat Celcius. Oke. Nah ini, iklim di negara ASEAN tersebut seperti curah hujan, kemudian mempengaruhi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Terdapat tumbuhan beraneka ragam, ya, khas. Nah, seperti misalnya Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. Di tempat lain nggak ada, ya seperti itu. Faunanya juga nih, kita lihat ada fauna endemik atau hanya terdapat di wilayah ASEAN, seperti ada tapir dan komodo di Sulawesi ya. Tapir di Sulawesi, komodo di Pulau Komodo. Pemanasan global warming, mempengaruhi semua wilayah, termasuk wilayah ASEAN. International Fund for Agricultural Development (EFID) pada tahun 2009 memperkirakan efek dari pemanasan global adalah cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir, kekeringan, dan angin topan. Nah, kalau kalian lihat berita hari ini, berita sekarang tanggal 23 ya. 23 September. Kemarin di Sukabumi ada apa tuh? Ada banjir bandang. Ya. Seperti itu. Ini kan seperti ini, cuaca ekstrim segala macam. Ketika longsor, panas, kemudian ada hujan, nah itu akan menyebabkan banjir bandang, mengerikan ya. Oke. Akibatnya dapat mempengaruhi sistem irigasi, hasil panen, berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya ekosistem dan sumber air. Oke, ini apa? Ada faktor geologi ya. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi. Ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia ya, dan lempeng Pasifik. Akibatnya terdapat banyak kegiatan geologis seperti aktivitas lempeng dan gunung berapi. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik 3 elemen fisik yang saling bercampur, yaitu pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi, air dalam bentuk laut, dangkal, dan perairan. Pengairan dalam bentuk sungai merupakan hal yang terpenting. Oke ya. Nih. Karena untuk apa? Pemukiman, pertanian, pola pertanian, pandangan, serta budaya negara-negara ASEAN. Wilayah ASEAN juga dilalui rangkaian pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Akibatnya adalah terdapat rangkaian gunung berapi yang efeknya bisa membuat tanah menjadi subur dan juga bisa mengakibatkan bencana alam kalau gunung meletus. Oke. Ini kita lihat ya. Yang C, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara di ASEAN memiliki sumber daya tambang. Tabel berikut menunjukkan sebagian sumber daya tambang di ASEAN. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang tidak ada adalah Singapura. Dia tidak memiliki tambang, ya.
Tapi apa? Dia perdagangannya bagus, jasa ya, dan pariwisatanya bagus di sini, perekonomiannya. Yang lain hampir sama, ada minyak bumi ya, minyak bumi, nah, seperti itu, dan tambang yang lain. Kekayaan alam hutan yang dimiliki ASEAN bermacam, flora dan fauna. Kekayaan laut, ada biota laut, dapat dimaksud sebagai seperti ikan laut, segala macam. Keragaman sumber daya alam membuat negara ASEAN saling bekerja sama dalam pemanfaatannya. Ya. Interaksi antar negara ASEAN terjadi karena suatu negara membutuhkan sumber daya alam di negara lain. Akibatnya terjadilah perdagangan antar negara yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat ASEAN. Oke, pelajaran bos sampai sini ya. Kita lanjut pelajarannya Bapak nih. Oke, ini pelajaran Bapak. Nah, seperti ini. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Oke, kita lihat. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Oke ya, seperti ini. Ada teknologi transportasi, ada komunikasi. Teknologi transportasi. Oke, kita lihat ya itu. Berbagai macam bentuk alat transportasi. Ada darat, laut, dan udara. Oke, semakin perkembangannya semakin nyaman, cepat, dan tingkat keamanannya yang tinggi. Kita lihat nih, ini apa nih? Ya, kapal pesiar. Ini mobil juga sudah nyaman sekali. Nah, kita lihat dengan yang ini, bisa dibedakan kan? Ini juga nih. Ya, ada kereta cepat monorail, pesawat terbang, speedboat, mengalami perbaikan demi kenyamanan penerbangan. Ya, namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN seperti Belati, delman, beca, nah seperti ini masih ada. Oke. Kemudian teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Oke. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat, membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau di sini lihat apa ini? Ini bentuk komunikasi juga loh ya. Dengan menggunakan kentongan. Tong 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 tong. Ya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat. Contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Sosialnya kita lihat apa nih? Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Wih, ya banyak. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Kemudian maraknya perdagangan manusia. Wow, ini negatifnya ya. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Tadi sosial, kemudian ekonomi. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Ya, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Oke. Budaya. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Nah, ini kita tidak bisa men-stop. Perubahan sistem nilai dan norma. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Hedonis itu konsumerisme ya.
belanja apa sekarang. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Ini contohnya apa nih? Ini musik-musik apa nih? Punk ya. Kira-kira cocok nggak dengan budaya kita nih di Indonesia? Ya. Oke, ya. Anak-anakku ingat ya, pilihlah teman yang baik. Ya, kira-kira jangan seperti inilah ya. Yang nyantri. Lebih baik yang nyantri ya. Oke. Keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Wah, ya jelas. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Wih, ya. Jaringan kelompok rusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Seperti ini. Ini apa ini? Ini ganja. Ini apa ini? Morfin ya. Seperti ini. Keamanan. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami. Jangan lupa bahagia, tetap jaga kesehatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.